Ya Ali, idman li wahidatan wa adman laka thalath. Jaminkan kepadaku satu hal saja kamu lakukan nanti kalau jadi penguasa, dan aku jaminkan kepadamu 3 hal. Bayangkan, hanya jaminannya satu. Dari Ali bin Yaqtin, dari imam ada jaminan 3 hal. Ya Ali, idman li wahidatan adman laka thalath. Idman li alla ya'tika ahadun min mawalina fi hajatin illa qadaitahu. Jaminkan padaku kalau nanti kamu itu jadi pejabat, kalau ada para pecinta kami datang kepadamu mengadukan keperluannya, penuhi keperluannya itu. Itu aja. Gunakan kekuasaan itu, gunakan kesempatan itu untuk membantu memenuhi keperluannya mawalina, para pecinta kami. Dan aku akan jaminkan bagimu 3 hal. 1, alla yamussa jasmaka al-hadidu abada. Tubuh kamu tidak akan dikenai besi selama-lamanya. Maksudnya tidak akan dilukai atau dibunuh dengan pedang, dengan al-hadid. Aku jaminkan bahwa kamu tidak akan dikenai dengan pedang abadan, selama-lamanya. Seakan-akan imam menjaminkan, aku kasih kamu ilmu kebal sehingga tidak akan ada lagi orang yang bisa membunuh kamu dengan besi. Dan yang kedua, alla yadkhula baitakal faqru abada. Rumah kamu tidak akan kemasukan kemiskinan selama-lamanya, bahwa kamu tidak akan miskin, kamu akan berlimpah dengan kekayaan. Wala yazillaka zillu sijnin abada. Dan penjara tidak akan menaungi kamu selama-lamanya. Dari dia cuma satu, penuhi keperluan para pecinta ahlul bait. Nanti aku jaminkan bagimu 3 hal. Tubuh kamu tidak akan dikenai besi. Kedua, kamu tidak akan miskin. Baituka dalam bahasa Arab bisa artinya 2. 1 rumah kamu, tapi baituka juga berarti keluarga kamu. Bait artinya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membicarakan sikap Imam Ali Ridho terhadap politik. Imam Ali Ridho salamullahi alaihi adalah salah seorang dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi yang meninggalkan Madinah, menempuh perjalanan panjang, menempuh Sahara sampai ke sebuah kota. Waktu itu belum menjadi kota, sampai ke wilayah Khurasan, dan kemudian syahid di Mashhad. Di Mashhad juga sekarang ini ada kuburan Imam Al-Ghazali. Tapi kata imam di sini beda artinya dengan kata Imam Ali Ridho. Tapi buat saudara-saudara yang tidak tahu membedakan Imam Ali Ridho dengan Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali tentu memperoleh kedudukan yang sangat tinggi khususnya di kalangan ahlu sunnah, tapi juga memperoleh apresiasi dari kalangan ahlul bait karena ia seorang sufi. Bahkan kalau Nahdiyin, orang Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa mazhab ahlu sunnah, khususnya Nahdlatul Ulama, ialah mazhab yang berpegang dalam fikih kepada 4 imam mazhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan di dalam tasawuf berpegang kepada Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi, tetapi
ia tidak tenggelam dalam zikir dan doanya. Ia mengirimkan surat-surat memberi peringatan kepada para penguasa di zamannya. Surat-surat itu dikumpulkan dan bisa kita lihat sampai sekarang. Nasihat kepada para penguasa waktu itu. Itu kegiatan politiknya Al-Ghazali. Jangan mengira bahwa Imam Al-Ghazali tidak terlibat dalam politik. Ada dua pilihan kepada Imam Al-Ghazali dalam berpolitik Islam itu. Satu, memberikan nasihat kepada penguasa dengan nasihat yang tulus. Bukankah ada hadis Nabi, afdolul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin au amirin jairin. Jihad yang paling utama, sekali lagi saya ingin menegaskan, jihad yang paling utama ialah mengucapkan kalimah yang menegakkan keadilan di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan pesan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Ada satu pilihan lagi, itu yang dipilih oleh kawan-kawan kita yang menjadi teroris sekarang. Padahal jihad yang paling utama ialah mengucapkan kalimah yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Satu lagi pilihan yang tidak dipilih oleh Imam Ghazali sang sufi itu, yaitu melakukan pemberontakan dengan kalau perlu menumpahkan darah, melakukan kekerasan dan menumbangkan pemerintahan. Sayang saya belum menemukan hadis bahwa itu afdolul jihad. Afdolul jihad tadi itu jihad yang paling utama ialah qaulul haq inda sultanin jair. Jadi itu jihad yang paling utama. Bukan menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan menimbulkan kekacauan dalam istilah Islamnya fasad fil ard. La tufsidu fil ard. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ba'da islahiha, setelah ada kebaikan di dalamnya. Nah, afdolul jihad yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sebagai seorang sufi ialah menyampaikan kalimah yang hak. Dan saya kira Imam Al-Ghazali mencontoh tokoh yang kita peringati sekarang ini, yaitu Imam Ali Ridho. Dia tidak melakukan perlawanan. Sebelumnya itu Imam Ali Ridho itu sempat hidup dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kita sebut sebagai tokoh di zaman keemasan Islam. Sekali lagi saya ingin menegaskan, jihad yang paling utama ialah mengucapkan kalimah yang menegakkan keadilan di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan pesan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Hadis-hadisnya banyak, rata-rata sahih ini menurut Al-Albani dan kawan-kawannya. Hadisnya yang lain bunyinya a'zamul jihad. Jadi jihad yang paling agung ialah kalimatu adlin inda sultanin jairin. Yang pertama adalah inna min a'zamil jihadi, sesungguhnya termasuk jihad yang paling agung, a'zam, ialah mengucapkan pesan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Man la yahbisuhu maradun au masaqqatun zahiratun au sultanun jairun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang tidak tertahan karena sakit atau karena kesulitan yang berat atau tidak tertahan karena penguasa yang zalim, lalu dia tidak haji, tidak ada penghalang untuk hajinya, bukan sakit, bukan karena dia tidak punya ongkos atau masyaqqah, kesulitan hidup, atau karena ada penguasa yang zalim, kemudian dia tidak haji, dia boleh milih meninggal sebagai Yahudi atau meninggal sebagai Nasrani. Balik lagi kita sekarang kepada afdolul jihad, yaitu kalimatul adlin inda sultanin
Jairin. Dulu ada dua orang dalam kisah sejarah Islam, seperti sering saya ulangi, ada dua orang yang meninggalkan tanah airnya menuju ke luar negeri. Satu dari keturunan Bani Umayyah, dia berangkat ke sebelah barat, menyeberangi Jabal At-Tariq, yang sekarang disebutnya Jabal At-Tariq atau Pulau Gibraltar. Dia nyebrang ke Spanyol, kemudian dia menaklukkan Spanyol dalam kekuasaan Islam. Dan Islam bertahan di situ sampai 600 tahun. Dia tegakkan melalui peperangan, dia berhasil menguasai Spanyol dan daerah-daerah sekitarnya, mendirikan khilafah yang kita sebut Andalusia di situ. Tapi pada akhirnya ini kerajaan Islam yang sudah bertahan sekarang begitu lamanya bertahan, sampai dalam bahasa Spanyol banyak sekali kata-kata Arab. Setelah sekian ratus tahun berkuasa, kemudian ditumbangkan oleh Ratu Isabella, dan tidak ada bekas apa-apa di Spanyol kecuali gedung Alhambra, beberapa peninggalan bangunan-bangunan lama. Islamnya hampir hilang di situ. Alhambra artinya yang kubahnya kemerah-merahan. Masjidnya disebut Masjid Cordoba. Tidak ada sholat di masjid itu. Dan satu saat jemaat tabligh azan di masjid itu. Orang-orang tua pada keluar dari rumahnya dan menangis terisak-isak. Dia mendengar lagi azan mungkin setelah sekian puluh tahun. Dulu mungkin dalam kalangan yang terbatas, Islam hampir hilang. Nah, seorang lagi dari keluarga Nabi berangkat dari Madinah, menempuh tadi perjalanan yang panjang, kelak diikuti oleh saudara perempuannya yang tidak sampai ke Mashhad, tapi kemudian meninggal di Qum, Sayyidah Al-Maksumah. Beliau langsung sampai ke Mashhad tadi itu saya ceritakan, dan dia tidak membawa angkatan perang, dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa seorang prajurit pun. Itu sebabnya Sayyidah Al-Maksumah juga tidak bawa prajurit dan sempat diserang di pertengahan jalan. Imam Ali Ar-Ridho datang tanpa pasukan, datang tanpa kekuatan angkatan perang, datang sama sekali tanpa, dalam tanda petik, teroris apapun. Dia tidak bawa bom, baik dirakit atau dipesan. Dia tidak bawa senjata apapun. Dia datang ke Mashhad, dan sekian ratus tahun kemudian di tempat yang didatangi ini tegak sebuah republik Islam yang berani melawan tirani, melawan kekuasaan Amerika. Tegak sebuah negeri yang setiap tahun ada pertemuan antara rahbar dengan 10.000 penghafal Al-Quran. Program di Iran sekarang ini ialah setiap tahun sekitar 10.000 penghafal Al-Quran. Itu rahbar menerima anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, menegakkan sebuah negeri dengan kecintaan kepada Al-Quran dan Ahlul Baitnya. Tanpa perang, tanpa senjata, tanpa tindakan kekerasan, ia datang dengan menyebarkan senyuman sang Nabi. Dan ia berhasil mengubah sebuah negeri menjadi negeri Islam teladan sekarang. Itu berkat Imam Ali Ar-Ridho. Kalau saudara mau terlibat dalam politik, ambillah Imam Ali Ar-Ridho sebagai contoh. Kalau saudara ahli sunnah, ambillah Imam Al-Ghazali sebagai contoh. Tapi Imam Ali Ridho juga ada satu buku judulnya Imam Ali Ar-Ridho Inda Ahli Sunnah. Imam Ali Ridho menurut madhab Ahlu Sunnah. Saya untuk pertama kalinya berkunjung kepada Imam Ali Ridho dibawa oleh Gus Dur. Saya sering ditanya oleh orang NU,
Gimana Anda sampai bisa jadi Syiah? Saya menjawab singkat, karena Gus Dur. Dasar Gus Dur, waktu saya bicara di Jawa Timur bahwa saya menjadi Syiah itu karena Gus Dur. Gus Dur kasih komentar di bawah. Terus terang aja minta perlindungan dari NU, kata gitu. Dan walaupun suaranya tidak begitu keras di majelis itu, tapi saya dengar betul. Dasar Gus Dur, kok tahu? Ya. Tapi memang betul, Gus Dur lah yang membawa saya ke Mashhad. Dan percis pada waktu itu ada satu peristiwa. Entah gimana, ada orang yang lumpuh tiba-tiba sembuh. Orang yang dapat berkah itu dikerumuni orang. Akhirnya diselamatkan. Jadi karena bajunya dicabik-cabik, diambil sebagai berkah. Dan katanya peristiwa-peristiwa yang aneh itu dicatat. Ada catatannya, ada lognya. Peristiwa yang dapat keberkahan dari berziarah ke makam Imam Ali Ridho. Termasuk katanya dalam catatan itu ada sapi yang mau disembelih, kemudian lari dari penjagalannya dan berlindung ke makam Imam Ali Ar-Ridho. Ya itu. Karena beliaulah yang lebih tahu tentang pekuburan atau the shrine of Imam Ali Ridho itu. Karena ia tinggal di sebuah pesantren kecil di sekitar makam Imam Ali Ridho salamullahi alaihi. Waktu kecil sekali, mungkin baru tamat SMP, dia sudah berada fi jiwaril imam, di samping makam Imam Ali Ridho. Dia di sebuah pesantren, namanya pesantren Dodar, dan di pesantren itu dulu menurut riwayatnya Fariduddin Al-Attar pernah nyantri di situ. Jadi dia mewarisi keberkahan dari Imam Ali Ridho dan Fariduddin Al-Attar. Fariduddin Al-Attar itu seorang sufi yang terkenal yang menulis buku Mantiqut Thair, konvensi burung-burung. Yang terkenal itu bukunya sedunia. Konon katanya pernah lewat juga ke Fariduddin Al-Attar ini Jalaluddin Rumi yang kecil bersama bapaknya. Jadi bapaknya menuntun Jalaluddin Rumi yang kecil itu melewati Fariduddin Al-Attar, dan Fariduddin menyerahkan kepada bapaknya untuk anaknya, kepada anaknya sebetulnya yang masih kecil itu, sebuah buku. Rumi itu dibimbing oleh bapaknya, ulama besar yang lari dari tempat Afghanistan sekarang ini, melarikan diri dengan membawa Jalaluddin Rumi kecil itu. Tapi Fariduddin Al-Attar rupanya sudah bisa melihat jauh ke depan. Sambil tersenyum dia menyaksikan bapaknya menggiring ini. Lalu Fariduddin Al-Attar memberikan komentar, ini satu kolam lagi menarik lautan di hadapanku. Jadi dianggapnya itu ilmunya bapaknya itu hanya satu kolam aja, dan Jalaluddin Rumi itu adalah lautan irfan. Satu kolam lagi menarik lautan, kata Fariduddin Al-Attar. Dan waktu saya memasukkan Ustaz Miftah ke pesantrennya Fariduddin Al-Attar, jauh di alam malakut, mungkin Fariduddin Al-Attar berkata, sekali lagi datang satu kolam membawa lautan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Balik lagi kepada Imam Ali Ar-Ridho. Bagaimana pandangan beliau terhadap politik? Pertama, ia menghindari pertumpahan darah, yang menghindari gerakan kekerasan. Padahal tindakan-tindakan Harun Ar-Rasyid waktu itu sangat kejam terhadap para pengikut Ahlul Bait. Lepas dari pandangan saudara kita yang mengatakan bahwa Harun Ar-Rasyid adalah khalifah yang adil, bahwa pada zaman Harun Ar-Rasyid umat Islam mengalami zaman keemasan. Pada zaman khalifah itu juga terjadi pembantaian terhadap keluarga Ahlul Bait.
Kalau sudah tidak tahu pemandian itu, baca buku Maqatilut Talibiyyin, pembantaian orang-orang pengikut Imam Ali bin Abi Thalib. Ada satu buku khusus. Apa sikap para a'immah terhadap kekuasaan? Imam Ali ketika didesak oleh orang banyak untuk menjadi khalifah, Imam Ali menolak dengan keras, tapi mereka mendesak juga. Dan kemudian Imam Ali berkata, Allahumma innaka ta'lamu annahu lam yakunil ladzi kana minna tama'an fi sultanin wala raghbatan lil husuli ala syai'in min fudulil hitam. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kami tidak ada satupun minat untuk merebut kekuasaan. Dan kami pun tidak ada sejemput keinginan pun untuk memperoleh tumpukan dunia. Tetapi kami ingin menyebarkan ajaran agamamu, untuk memberikan perlindungan kepada hamba-hambamu yang terzalimi, dan untuk menegakkan hak-hak yang sekarang sudah diabaikan. Itu imam tidak untuk mengumpulkan dunia, tidak untuk merebut kekuasaan, tapi hanya untuk linaridal ma'alima min dinik faya'manal mazlumuna min ibadik wa tuqamul mu'attalatu min hududik. Imam Ali malah berkata, aku hanya mau dipilih sebagai penguasa dengan pilihan kalian. Ala ikhtiyarikum. Aku hanya ingin jadi penguasa dengan pilihan kalian, bukan dengan merebut dengan kekerasan, tapi berdasarkan pilihan kalian. Kalau itu disebut demokratis, itulah yang namanya demokrasi. Hanya jadi pimpinan karena pilihan kalian. Tapi lalu orang menyatakan baiatnya, memilih Imam Ali. Lalu ada seorang yang tidak mau datang, tidak mau milih. Saya tidak akan menyebutkan seseorang itu, tapi anak min auladis sahabah. Gimana kalau kita paksa dia untuk memilih Anda? Biarkan, kata imam. Tidak mau, aku dipilih sebagai penguasa dengan pemaksaan. Itu prinsip politiknya Imam Ali. Dan itu juga yang dilanjutkan oleh para imam sesudahnya sampai kepada Imam Ali Ridho salamullahi alaihi. Ada beberapa pokok katanya dari sikap politik para imam yang dilanjutkan oleh Imam Ali Ridho. Satu, kanal a'immah yubadziluna kulla juhdihim li islah ma yumkinu islahuhu. Para imam itu berusaha keras untuk menimbulkan kemaslahatan kalau masih dimungkinkan untuk diperbaiki. Jadi itu antara lain tadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Yang kedua, para imam itu yushajji'una ashabahum dawil kifa'ah min ajli an yakuna lahum daurun fi musa'adatil ummatil islah ma yumkinu islahu. Dia mendorong para sahabatnya untuk terlibat politik selama politik itu membantu mendatangkan kemaslahatan terhadap umat. Dan saya sedang berpegang kepada ucapan atau perkataan Imam Al-Kazim. Imam Musa Al-Kazim itu ayah dari Imam Ali Ridho. Pada waktu itu di zaman Harun Ar-Rasyid ada seorang pengikut Ahlul Bait, malah muridnya min talamidah Al-Imam Al-Kazim. Jadi muridnya Imam Al-Kazim sebagai wazir dari Harun Ar-Rasyid. Namanya Ali bin Yaqtin. Masuk ke dalam kekuasaan, masuk dalam politik. Waktu itu belum ada jeritan, awas hati-hati ada Syiah masuk DPR. Belum ada waktu itu. Tapi dicatat oleh sejarah. Dan ketika Ali bin Yaqtin yang sangat dekat dengan Imam Musa Al-Kazim memperoleh kedudukan itu,
dan minta izin kepada imam untuk mengambil kedudukan itu. Yaqulul Imam Al-Kazim li Ali bin Yaqtin. Imam Al-Kazim berkata kepada Ali bin Yaqtin, "Ya Ali, idman li wahidatan wa adman laka thalath." Jaminkan kepadaku satu hal saja kamu lakukan nanti kalau jadi penguasa, dan aku jaminkan kepadamu 3 hal. Bayangkan, hanya jaminannya satu. Dari Ali bin Yaqtin, dari imam ada jaminan 3 hal. Ya Ali, idman li wahidatan adman laka thalath. Idman li alla ya'tika ahadun min mawalina fi hajatin illa qadaitahu. Jaminkan padaku kalau nanti kamu itu jadi pejabat, kalau ada para pecinta kami datang kepadamu mengadukan keperluannya, penuhi keperluannya itu. Itu aja. Gunakan kekuasaan itu, gunakan kesempatan itu untuk membantu memenuhi keperluannya mawalina, para pecinta kami. Dan aku akan jaminkan bagimu 3 hal. 1, alla yamussa jasmaka al-hadidu abada. Tubuh kamu tidak akan dikenai besi selama-lamanya. Maksudnya tidak akan dilukai atau dibunuh dengan pedang, dengan al-hadid. Aku jaminkan bahwa kamu tidak akan dikenai dengan pedang abadan, selama-lamanya. Seakan-akan imam menjaminkan, aku kasih kamu ilmu kebal sehingga tidak akan ada lagi orang yang bisa membunuh kamu dengan besi. Dan yang kedua, alla yadkhula baitakal faqru abada. Rumah kamu tidak akan kemasukan kemiskinan selama-lamanya. Bukan tidak kemasukan orang miskin, tidak kemasukan kemiskinan selama-lamanya. Bahwa kamu tidak akan miskin, kamu akan berlimpah dengan kekayaan. Wala yazillaka zillu sijnin abada. Dan penjara tidak akan menaungi kamu selama-lamanya. Dari dia cuma satu, penuhi keperluan para pecinta ahlul bait. Nanti aku jaminkan bagimu 3 hal. Tubuh kamu tidak akan dikenai besi. Kedua, kamu tidak akan miskin. Baituka dalam bahasa Arab bisa artinya 2. 1 rumah kamu, tapi baituka juga berarti keluarga kamu. Bait artinya keluarga. Di zaman Ali Ridho ada seorang perempuan mengaku bahwa dia syarifah. Dia menuntut haknya sebagai syarifah. Kata Imam Ali Ridho sallallahu alaihi, tes dia dengan dibawa ke hadapan singa. Karena singa tidak akan memakan keturunan ahlul bait. Ada seseorang sayyid di Indonesia, saya tidak sebutkan namanya karena saudara-saudara mengenal dia. Saya berkata sama beliau ini, saya ini ingin menguji Anda, apakah Anda sayyid atau betul berdasarkan nasihat dari Imam Ali Ridho. Saya mau bawa Anda ke kebun binatang di pasar Minggu itu. Saya masukkan Anda ke kandang harimau. Kalau tidak dimakan, kata dia, lebih baik saya tidak dipanggil sayyid aja daripada dibawa ke hadapan singa. Kita masih cerita tentang Imam Ali Ridho itu ya. Dan saya kira sikap politik Imam Ali Ridho mestinya jadi sikap politik kita semua. Terakhir itu dari Sukabumi ada yang datang kepada saya meminta restu karena dia mau menjadi caleg. Saya ingin mengatakan kepada dia, jaminkan kepadaku 1. Tapi aku tidak sanggup menjamin yang 3 ini. Yaitu kalau ada orang meminta pertolongan kepadamu, penuhi keperluan mawalina. Jadi untuk para pecinta ahlul bait. Kalau kehadiran kamu dalam politik itu membawa kesejahteraan kepada para pengikut ahlul bait atau kepada calon-calon pengikut ahlul bait, itu ajaran dari Imam
Ali Ar-Ridho. Dan saya kira yang mungkin sekiranya saya berbaiat kepada imam seperti Ali bin Yaqtin, saya bermohon kiranya imam menjaminkan kepada saya 3 hal itu. Alla yamussa jismaka al-hadidu abada. Dan yang kedua, wa alla yadkhula baitaka al-faqru abada. Dan yang ketiga, alla yazillaka sejnun abada. Tidak dilukai dengan pedang, dengan peluru juga termasuk, karena peluru itu termasuk al-hadid. Mudah-mudahan itu jaminan bukan saja dari imam kepada kita, tapi permohonan kita semua untuk siapa saja di kalangan ahlul bait yang memasuki perjuangan politik seperti yang diajarkan oleh Imam Ali Ar-Ridho salamullahi alaihi. Al-hadin niyya wa kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah.